现在没有，将来也不会有。Takut kena mental di GBK, PM China cepat-cepat minta maaf ke Indonesia karena hal ini. Ketahuan jadi mata-mata, orang Cindo tak akui negaranya jelang laga Indonesia Cina juga. Gila, negara tetangga Malaysia buat piswar dan belak-belakan dukung Cina kalahkan Indonesia. Suasana panas jelang laga hidup mati antara timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia makin menggila. Tak hanya jadi ajang perebutan tiket, laga ini juga telah berubah menjadi perang gengsi, perang harga diri, bahkan perang simbol antara dua kekuatan Asia. Indonesia, sang macan yang terbangun, dan Cina, sang naga yang kini mulai gelisah. Semua bermula dari insiden memalukan di kandang Cina beberapa waktu lalu. Kala itu, supporter Indonesia yang datang jauh-jauh dari tanah air hanya ingin memberi semangat pada Garuda. Justru dipaksa menurunkan spanduk merah putih oleh sejumlah fans tuan rumah. Bendera Indonesia dianggap terlalu dominan, terlalu membakar semangat di stadion yang seharusnya dikuasai tuan rumah. Teriakan kasar, ejekan, bahkan ancaman verbal dilemparkan pada para pendukung Garuda. Peristiwa ini memicu amarah publik Indonesia. Video rekaman insiden itu viral. Netizen Indonesia ramai-ramai mengecam aksi arogan supporter Cina. Bahkan media internasional pun mulai meliput, menyorot sikap tak sportif dan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh fans negeri tirai bambu. Dan kini saat giliran Cina harus melawat ke markas Mega Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, angin tampaknya mulai berbalik arah. PM Cina langsung minta maaf, takut kena mental tekanan JBK. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Perdana Menteri Cina secara tiba-tiba menggelar konferensi pers dadakan. Disiarkan langsung di televisi nasional mereka, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, sang PM mengucapkan permintaan maaf resmi kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Ia menyebut insiden itu sebagai kesalahpahaman yang tidak mencerminkan semangat sportivitas bangsa Cina. Atas nama rakyat kami, saya menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada Indonesia. Kami menyesali tindakan tidak pantas dari sebagian kecil pendukung kami. Kami ingin datang ke Jakarta bukan sebagai musuh, tetapi sebagai tamu yang menghormati tuan rumah, ucapnya dengan wajah tegang. Tapi publik Indonesia tak bodoh. Mereka sadar ini bukan sekadar permintaan maaf diplomatis. Ini adalah bentuk kepanikan. Pemerintah Cina sadar atmosfer GBK yang selama ini dikenal mistis dan menggetarkan bisa menjadi mimpi buruk bagi tim mereka. Dan mereka tidak ingin tekanan mental yang mereka ciptakan di kandang sendiri berbalik menjadi bumerang di Jakarta. Ketahuan jadi mata-mata, orang Cindo malah tak akui negaranya. Lebih menggegerkan lagi, jelang laga akbar ini, sejumlah orang yang mengaku WNI keturunan atau diaspora Tionghoa di Indonesia malah terciduk sedang melakukan pemantauan aktivitas latihan timnas Indonesia secara diam-diam. Beberapa dari mereka bahkan menyusup ke sesi tertutup latihan Garuda. Tindakan ini sontak memicu kecurigaan. Setelah diselidiki, sebagian dari mereka ternyata merupakan warga negara Cina yang menyamar sebagai turis atau pekerja. Begitu terkuak, mereka langsung diamankan pihak keamanan dan diinterogasi. Anehnya dalam proses itu, beberapa dari mereka malah mengelak dari identitasnya. Ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Ini loh, bro. Bela siapa? Kami mengerti, ya, negara, kami mengerti suku. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara, Ya. tak ada hubungannya sama kami. Kau percayalah. Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. Siapa Kan itu, aja? kan itu sekarang lagi viralnya nih. Jadi bela siapa kan gitu. Nah, 100% tetap bela Indonesia. tetap bela Indonesia. Netizen menyebut mereka mata-mata sepak bola yang ingin mencari kelemahan timnas Indonesia. Kami tidak takut, justru makin semangat. Kalau mereka pakai taktik kotor, itu tandanya mereka panik, tulis seorang netizen di Twitter. Malaysia makin gila, bikin piswar massal duknya yang kalahkan Indonesia. Jika drama antara China dan Indonesia belum cukup membakar,
Negara tetangga Malaysia justru makin menjadi-jadi. Dalam sebuah unggahan yang viral di TikTok, sekelompok fans Malaysia membuat acara nonton bareng bertema Peace War untuk Garuda, sebuah plesetan dari Peace War atau Perang Ejekan. Yang lebih mengejutkan, salah satu tokoh sepak bola Malaysia bahkan tampil di sebuah podcast dan menyatakan secara terbuka, "Kami ingin melihat Indonesia kalah di kandangnya sendiri, kalau bisa dipermalukan di depan publik JBK. Dan kalau itu harus datang dari China, kami tidak keberatan." Ucapan ini memicu badai reaksi. Tagar Malaysia iri langsung jadi trending di media sosial. Ketika Malaysia memilih mendukung lawan kita, itu artinya kita sudah sangat besar sampai mereka tak sanggup melihat kita melangkah lebih jauh. Kini semua mata tertuju pada laga di JBK. Tiket sudah ludes. Supporter dari seluruh penjuru negeri akan tumpah ruah, menciptakan lautan merah putih yang bukan hanya indah, tapi juga menakutkan bagi tim lawan. Komunitas Ultras Garuda sudah menyiapkan koreografi besar bertema Bumi Terakhir, menggambarkan bahwa di tanah inilah musuh akan menemui akhir perjuangannya. Pihak keamanan juga telah meningkatkan pengawasan. Akhirnya semua elemen keamanan dari TNI, Polri, hingga intelijen sipil dan militer telah diterjunkan. Mereka tidak ingin kecolongan, apalagi setelah adanya insiden mata-mata tadi. Media dunia fokus ke Indonesia. FIFA diam-diam kirim delegasi khusus. Saking besarnya atensi pada laga ini, FIFA dikabarkan mengirim delegasi khusus ke Indonesia untuk memantau langsung pertandingan. Tujuannya bukan hanya untuk mengawasi jalannya pertandingan, tapi juga untuk mengkaji atmosfer stadion, antusiasme penonton, dan kemungkinan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional lainnya. Atmosfer seperti ini jarang ditemui, bahkan Piala Dunia sekalipun belum tentu punya semangat nasionalisme seperti ini, ujar seorang analis sepak bola asal Italia yang datang khusus ke Jakarta. Garuda sudah terbang, siap menukik ke jantung naga. Indonesia kini bukan lagi tim kecil yang bisa dipandang remeh. Mereka telah bangkit, dan bukan hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi untuk menunjukkan bahwa sepak bola Asia punya poros baru. China boleh datang dengan segala kekuatan teknis dan kekayaan finansialnya, tapi di JBK nanti yang berbicara adalah semangat, keberanian, dan satu jiwa, merah putih. Dan ketika peluit pertama ditiup, dunia akan menyaksikan bukan sekadar pertandingan, tapi sebuah deklarasi bahwa Indonesia siap menjadi raja baru Asia.